Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah menginjak pada pertemuan ketiga. Pada pertemuan ketiga ini, saya akan berbagi wawasan, berbagi pengalaman tentang isu-isu kebijakan pendidikan. Namun sebelum dilanjutkan pada inti materi, seperti biasa, saya ingin mengingatkan kembali kepada Anda agar dapat mengisi absensi kehadiran yang telah disediakan di menu LMS mata kuliah analisa kebijakan pendidikan. Sebelum itu semua, mudah-mudahan dalam perkuliahan kita yang ketiga ini, Allah senantiasa memberikan kemudahan, kepahaman kita ketika belajar dan diberikan kesehatan walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelum itu barangkali kita awali dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingatkan kembali bahwa dalam pertemuan kita kali ini itu ada erat kaitannya dengan pembahasan sebelumnya, dan perlu saya ingatkan bahwa berbicara tentang kebijakan pendidikan tentu punya karakteristik dari kebijakan pendidikan itu. Karakteristiknya apa? Satu, tentu setiap kebijakan punya tujuan. Maka setiap diputuskannya suatu kebijakan, maka ada tujuan tersendiri. Yang kedua, kebijakan itu haruslah memiliki konsepsi operasional. Jadi tidak boleh menyusun kebijakan pendidikan yang sama sekali tidak punya definisi operasional ataupun penjabaran atas penjelasan setiap hal-hal yang ada di dalam kebijakan. Jadi mudahnya kebijakan itu harus dipahami secara menyeluruh dan mudah oleh masyarakat luas. Kemudian yang ketiga, tentu legal formalnya kebijakan pendidikan harus senantiasa tidak ada pertentangan hukum. Ya, secara de jure, secara hukumnya tidak boleh ada pertentangan ataupun bertolak belakang antara hukum yang satu dengan hukum yang lain. Semisal undang-undang dengan perda tidak boleh bertentangan, ataupun Permendikbud dengan undang-undang tidak boleh bertentangan. Ini yang harus jadi catatan kita. Oleh karena itu legal formalnya harus jelas. Kemudian yang terakhir, yang keempat, hierarki sistematika penyusunan peraturan itu harus sistematis. Ya, misalkan perda dibuat oleh siapa yang berwenang, kemudian perda diturunkan dari mana, nggak boleh misalkan perda mendahului undang-undang dibuat. Ataupun sebaliknya, Permendikbud dikeluarkan tapi undang-undangnya belum ada, tidak boleh. Gitu ya. Surat edaran dari kepala dinas misalkan ataupun kepala Kemenag mengedarkan terkait masa kebijakan tertentu dalam pendidikan, tapi tidak ada payung hukum di atasnya. Tiba-tiba mengeluarkan kebijakan itu saja tanpa ada hierarkinya, kejelasan hukum di atasnya, maka itu tidak sah. Oleh karena itu, 4 hal itu menjadi karakteristik kebijakan pendidikan yang mesti dipahami dalam mata kuliah. Oke, kita lanjut pada sesi inti pertemuan ketiga kali ini. Di dalam sesi ketiga ini saya ingin berbagi materi. Mudah-mudahan bisa Anda dapat diskusikan. Jikalaupun ada pertanyaan boleh nanti disampaikan. Oke, sudah terlihat barangkali. Ya. Materi kita pada pertemuan ini adalah tentang isu-isu kebijakan pendidikan. Ada 3 kata yang menjadi penciri dan pembahasan kita, yaitu isu, kebijakan, dan pendidikan. Berbicara isu, seperti yang disampaikan oleh Barry John dan Chess, dia mengatakan bahwa isu adalah sebuah masalah yang belum terpecahkan, yang mempresentasikan suatu kesenjangan antara praktik dan harapan-harapan para stakeholder. Dan apabila tidak ditangani secara baik, akan memberikan efek negatif terhadap organisasi
dan berlanjut pada tahap krisis. Jadi itu isu. Jadi isu itu sebagai cikal bakal munculnya masalah, gitu ya, isu itu. Jadi kalau misalkan isu itu diabaikan, kemudian dianggap sepele, maka lama-kelamaan itu akan menjadi sebuah masalah yang dalam pembahasan ini disebut sebagai tahap krisis. Gitu. Nah, apa masalah? Masalah itu adalah kesenjangan antara harapan dengan fakta, gitu. Seperti yang sudah saya sampaikan. Nah, kebijakan itu sendiri barangkali itu sebagai sebuah konsep, sebuah asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak baik itu oleh pemerintah, baik ke organisasi ataupun lembaga instansi lainnya. Pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran, garis haluan, ataupun tujuan tertentu dalam menetapkan suatu kebijakan. Jadi kebijakan sekali lagi ciri penentunya adalah harus punya tujuan. Ya. Nah, kalau kita tarik lebih lanjut pembahasannya, maka kebijakan pendidikan dapat dipahami sebagai gambaran umum mengenai aturan-aturan yang tertulis yang diputuskan oleh pemerintah untuk mengatur jalannya pendidikan agar tercapai tujuan pendidikan itu sendiri. Jadi adanya perda di setiap daerah, dikeluarkannya Permendikbud oleh menteri, kemudian dikeluarkannya undang-undang oleh presiden, itu sebagai bentuk peraturan tertulis yang dibuat oleh pemerintah dengan harapan tujuan pendidikan nasional seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 45 itu bisa tercapai. Maka harus ada turunan yang mengatur terkait hal teknis penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Contoh real yang lebih spesifik di Purwakarta, maka harus ada perda ataupun peraturan daerah atau bahkan mungkin perbuk, peraturan bupati yang mengatur tentang masalah penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Purwakarta. Itu skala ruang lingkup Kabupaten Purwakarta. Jadi kalau kita simpulkan, isu kebijakan pendidikan itu adalah suatu hal yang terjadi dan tersebar di masyarakat mengenai kebijakan pendidikan yang apabila tidak ditangani dengan baik akan menimbulkan masalah yang serius dalam kebijakan pendidikan. Begitu. Itu arti dari isu-isu kebijakan pendidikan. Nah, bagaimana cara kita menanggapi ataupun merespon munculnya isu kebijakan pendidikan ataupun isu-isu yang berkaitan dengan masalah pendidikan. Nah, di sini perlu ada semacam penyusunan ataupun manajemen agenda setting tahapan munculnya isu. Nah, bisa dilihat di layar Anda bahwa dalam munculnya suatu isu, apalagi isu itu berkaitan dengan pendidikan, itu paling tidak memiliki 4 tahap. Tahap yang pertama ada tahap permulaan. Pada tahap ini biasanya suatu isu itu tampak ada, namun kondisinya belum jelas. Jadi masih samar-samar. Gitu ya. Belum bisa dikatakan memiliki potensi yang berbahaya. Bahkan mungkin potensinya itu sendiri belum bisa berkembang menjadi suatu yang dianggap penting oleh stakeholder ataupun masyarakat secara umum. Nah, tapi barang tentu dalam tahap ini harus diketahui apakah ini termasuk isu yang penting atau tidak. Sehingga harus ada proses identifikasi dalam tahap awal ini ataupun tahap permulaan ini. Kemudian yang kedua ada tahap mediasi. Dalam tahap mediasi ini isu itu setelah dianggap berkembang dan memberikan pengaruh terhadap organisasi ataupun pemerintah secara jelas ataupun secara luas kepada masyarakat. Sehingga pemerintah wajib dapat menjaga isu itu agar tidak berkembang dengan memperhatikan dan mengelola arus informasi dua arah. Artinya ada proses tabayun, ya, klarifikasi kenapa isu itu muncul sehingga menjadi konsumsi publik gitu, yang diinginkan oleh masyarakat. Bahkan masyarakat ditanyai kenapa ini muncul masalahnya, meskipun sebaliknya masyarakat meminta apa yang diharapkan oleh masyarakat supaya isu itu bisa tidak berkembang secara liar di masyarakat yang mengakibatkan chaos di masyarakat terkait masalah tersebut. Kemudian pada tahapan ketiga itu ada tahap organisasi. Nah, pada tahap organisasi ini adalah
isu yang sudah berkembang tadi menjadi topik pembicaraan yang cukup serius, kemudian menjadi suatu hal yang krisis, maka publik akan membentuk jaringan untuk mendesak organisasi melakukan suatu tindakan terhadap isu yang berkembang itu. Jadi publik yang dimaksud itu adalah masyarakat. Jadi masyarakat akan menuntut jika isu itu dianggap sepele, dianggap remeh, dianggap biasa saja oleh stakeholder, sehingga ada tuntutan dari masyarakat agar mungkin suatu peraturan, suatu kebijakan itu disegerakan dibuat, atau bahkan mungkin direvisi, diamandemen, ataupun dihapus begitu. Nah ini desakan-desakan model semacam itu sudah masuk ke wilayah tahap organisasi. Nah oleh karena itu dalam tahap organisasi ini diperlukan teknik media relation ataupun hubungan media yang baik agar isu itu dapat merebak dengan cepat. Nah kadang-kadang ketika kita mendapatkan informasi yang keliru, media massa itu selalu memblow up isu-isu yang berkembang di masyarakat. Nah, terkadang masyarakat juga selalu mendapatkan informasi dengan suguhan-suguhan berita yang disampaikan oleh media. Maka barang tentu pemerintah ataupun stakeholder harus berperan aktif melakukan mediasi dengan masyarakat melalui salah satunya adalah dengan media. Gitu ya. Jadi informasi-informasi kebijakan itu juga untuk menetralisir munculnya isu yang lebih parah lagi dengan cara membangun komunikasi melalui media sebagai bentuk humasnya. Ya, humas yang sifatnya bukan berarti dalam pemilu pemerintah. Begitu ya. Jadi diperlukan media sebagai bentuk penyebaran informasi, penggiringan opini terhadap masyarakat agar isu itu tidak bisa berkembang secara luas. Kemudian yang keempat ada tahap resolusi. Nah, pada tahap ini jika telah mencapai tahapan resolusi, berarti adanya anggapan bahwa isu itu dianggap telah selesai. Ya, jadi kalau misalkan tindakan pemerintah pada tahap organisasi sudah dilakukan dengan mediasi, dengan menyebarkan informasi untuk mengiring bahwa opini isu itu sudah selesai, maka pada tahap resolusi organisasi tetap harus terus melakukan pemantauan untuk mencegah isu itu datang kembali. Jadi kalau misalkan sudah dilakukan tindakan, baik itu penghapusan suatu kebijakan, revisi kebijakan, atau bahkan pembuatan kebijakan, maka harus ada tahap resolusi. Begitu ya. Nah, itu tahapan munculnya isu-isu ataupun dalam ruang itu kebijakan pendidikan. Nah, berikutnya ada kaitan tentang masalah proses pengendalian manajemen isu ataupun teknik pengelolaan isu. Nah, proses pengendaliannya itu sendiri paling tidak ada 3. Nah, ada 3. Yang pertama, mohon maaf, mungkin nggak terlihat sedikit. Di bagian pertama itu adalah tahap identifikasi. Pada tahap identifikasi ini sudah barang tentu kita harus betul-betul secara detail memilah dan memilih isu itu berdasarkan jenis, berdasarkan sumbernya siapa, dari mana, berdasarkan responnya dari siapa, berdasarkan jenis geografisnya untuk siapa, dan kepentingan isu itu dibuat untuk apa. Itu cara kita mengidentifikasi. Jadi sekali lagi jenis isu itu apa? Jenisnya misalkan politik, ekonomi, pendidikan, ataupun apa, harus kita pintar-pintar memilah. Ya, sumber responnya dari mana harus ditelusuri. Kemudian kepentingannya untuk apa, itu juga harus ditelusuri oleh kita. Begitu ya. Nah, itu tahap identifikasi untuk mengolah manajemen isu supaya kita dalam merespon isu itu tidak karbitan, artinya tidak seperti pentol korek yang kemudian tiba-tiba menyambar begitu saja, tapi kita harus cerdas menganalisa, mengidentifikasi. Ya, sumber-sumber itu jenisnya seperti apa, siapa responnya, sampai pada kepentingan isu itu dibuat untuk apa sih sebetulnya, begitu ya. Kemudian yang kedua adalah tahap analisis. Nah, proses ini bertujuan untuk menempatkan kepentingan isunya, memanfaatkan pengalaman masa lalu yang setidaknya memiliki kesamaan terhadap isu saat ini. Jadi kalau misalkan hari ini muncul isu dianggap baru, maka kita harus bisa menganalisa apakah isu ini ada korelasinya dengan isu-isu sebelumnya, gitu ya. Apakah ada analisis isu lain bahwa isu ini dibuat untuk apa sih tujuannya, seperti hasil identifikasi. Maka Anda coba
relevansikan, kaitkan dengan isu-isu yang berkembang. Gitu. Munculnya misalkan kebijakan tentang dana BOS. Kenapa munculnya ada Permendikbud tentang dana BOS yang terbaru hari ini? Ada apa sebabnya dimunculkan Permendikbud itu? Oh, itu ada kaitannya dengan masalah kebijakan tentang COVID dan seterusnya. Kaitkan dengan isu-isu yang berkembang. Analisa oleh Anda semacam itu. Itu sebagai satu contoh. Kemudian berikutnya ada pemilihan strategi. Nah, pada tahapan ini tentu organisasi ataupun pemerintah wajib menyiapkan aksi-aksi untuk menghadapi isu. Gitu ya. Strategi yang dapat diambil itu bisa bersifat reaktif, adaptif, ataupun dinamis. Reaktif seperti apa? Ya mungkin pemerintah bisa merespons secara cepat. Responnya itu bisa mengeluarkan kebijakan baru secara lisan ataupun secara tulisan, gitu. Ataupun secara adaptif, melakukan tindakan-tindakan yang sekiranya dapat mengontrol, ya, mengontrol apa yang menjadi polemik di masyarakat, isu yang berkembang di masyarakat, ya, menyesuaikan dengan keadaan sehingga diperlukan kebijakan yang kemudian bisa disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Nah, kemudian ketiga dinamis, apakah kebijakan itu perlu diperbaharui ataupun di amandemen, maka diperlukan suatu kebijakan yang sifatnya dinamis. Misalkan kalau dianggap hari ini Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ini dianggap sebagai produk undang-undang terkait kebijakan yang sudah dianggap perlu revitalisasi, maka harus ada upaya, gitu ya, perbaikan terhadap undang-undang Sisdiknas itu, evaluasi terhadap undang-undang Sisdiknas itu. Pun juga misalkan dalam ruang lingkup Purwakarta ada yang namanya Perda Nomor 2 Tahun 2007. Nah, itu dibuat pada zaman Bupati Lili Hambali tahun 2009, 2007, gitu ya. Nah, coba kita renungkan Perda Nomor 2 Tahun 2007 itu apakah masih relevan nggak dengan kebutuhan sistem penyelenggaraan pendidikan yang ada di Kabupaten Purwakarta? Kalau tidak relevan, maka perlu ada proses evaluasi dan revitalisasi. Nah, keempat, ada implementasi program. Nah, jika suatu organisasi telah memiliki strategi dalam menghadapi isu, implementasikan program yang telah dibuat dengan segera. Ya, jangan ditunda-tunda. Ketika sudah diorganisasi pemerintah, maka program itu harus diimplementasikan secara segera. Organisasi harus saling bekerja sama untuk menyediakan dukungan yang maksimal sehingga tujuan dapat dicapai dengan cepat. Jadi kalau ketika sudah kebijakan itu sudah muncul dan yakin sudah mengakomodir semua kebutuhan, maka segera implementasikan, jangan ditunda-tunda. Kalau ditunda-tunda itu akan memberikan efek bumerang buat kita yang negatif tentunya. Nah, terakhir ada tahap evaluasi. Jika program telah dilaksanakan, lakukanlah evaluasi untuk menilai seberapa efektif program yang telah dilaksanakan. Tetap dilakukan monitoring isu itu untuk mencegah isu kembali berkembang. Jadi ketika dikeluarkannya suatu kebijakan terbaru atas respon terhadap isu yang tengah terjadi, maka bukan berarti kebijakan itu tidak bisa dirubah. Boleh dirubah selama itu belum bisa mengakomodir dan belum dianggap layak mencukupi kebutuhan yang ada di lapangan untuk menangkap isu-isu yang berkembang tadi. Nah, kiranya itu proses manajemen isu yang perlu kita tekankan dalam persoalan ini. Nah, selanjutnya dalam pengendalian isu ada 6 fase ya, dalam pengendalian isu. Yang pertama adalah fase identifikasi yang paling atas, mohon maaf kelihatannya. Nah, dalam fase identifikasi ini tentu seperti halnya tadi harus ada proses penelaahan lebih jauh sebagai bentuk kita supaya merespon setiap isu itu tidak serampangan, tapi harus ada analisa mendalam. Begitu. Kemudian yang kedua ada fase eksplorasi. Dalam fase ini telah adanya kepentingan yang meningkat mengenai isu, tanggung jawab khusus telah dibagikan oleh pembentuk opini telah dimulai. Artinya perlu ada proses penyebarluasan informasi ataupun pencarian informasi secara luas. Begitu. Kenapa isu itu berkembang muncul? Supaya apa? Kita pintar dalam mengendalikan isu. Jangan sampai kita tidak mampu mengendalikan isu, akibatnya kita mati terbakar oleh isu itu. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, fase pembuatan keputusan. Setelah kita mendapatkan informasi yang berkembang terkait isu itu, maka langkah berikutnya adalah membuat keputusan yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara melibatkan top manajemen. Jadi top manajemen itu artinya manajemen teratas, manajemen puncak. Siapa manajemen puncaknya? Yaitu stakeholder.
berkumpul mengadakan rapat agenda untuk menetapkan suatu kebijakan yang sekiranya bisa meredam munculnya masalah baru dengan dikeluarkannya suatu keputusan. Nah, untuk mempertimbangkan tindakan dan memutuskan secara itu tentunya harus ada tindakan-tindakan alternatif yang telah didapatkan oleh stakeholder sebagai pemangku top management. Nah, yang keempat ada fase implementasi, fase di mana pengambilan keputusan telah dibuat dan telah dianggap tepat, yang di mana selanjutnya adalah melaksanakannya segera mungkin. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, jangan ditunda-tunda ketika sudah ada keputusan dari peraturan itu. Nah, berikutnya ada fase modifikasi, evaluasi terhadap program yang tengah dilaksanakan untuk kemudian menyiapkan program cadangan sebagai penyesuaian terhadap keadaan yang akan terjadi. Jadi kalau misalkan dimungkinkan kebijakan ataupun putusan peraturan itu dianggap tidak sesuai relevan dengan kebutuhan masyarakat, maka siap-siap kita harus punya alternatif lain untuk melakukan perubahan-perubahan hasil evaluasi terhadap kebijakan itu. Kemudian yang terakhir ada fase penyelesaian. Fase ini merupakan fase relaksasi bagi suatu organisasi, yaitu pemerintah, di mana adanya anggapan bahwa isu telah mereda dan dapat menjadi hal yang positif jika perencanaan telah dilaksanakan dengan baik. Nah, pada tahap ini tentu ada teknik-teknik yang harus dilakukan oleh pemerintah agar isu itu tidak berkembang lebih buruk lagi, maka perlu ada fase penyelesaian. Nah, mahasiswa sekalian, tentunya dalam menanggapi terkait masalah isu-isu kebijakan pendidikan sangat kompleks ya, sangat banyak sekali. Apalagi kalau isu kontemporer, isu kekinian yang berkaitan dengan pendidikan. Tapi paling tidak saya merangkum 4 komponen, 4 domain yang berbicara tentang isu kebijakan pendidikan yang terus-menerus tanpa henti. Yang pertama adalah terkait masalah aspek kurikulum dan pembelajaran. Isu ini sangat kompleks. Misal kurikulum yang sering ganti nama, ya, ataupun pemerataan akses kurikulum yang kemudian di satu sisi otonomi daerah, tapi sisi lain masih ada unsur-unsur sentralistik, gitu ya. Nah, ini harus diperkuat dengan bentuk otonomi daerah itu wewenangnya wilayah mana, sampai sejauh mana, gitu. Yang kedua, ada isu dalam aspek guru ataupun dosen. Bagaimana kualitas kompetensi guru atau dosen dan bagaimana kesejahteraan mereka. Itu penting. Kemudian berikutnya terkait masalah masyarakat. Ya, dukungan masyarakat kepada lembaga pemerintah, dukungan masyarakat terhadap sekolah, dukungan lembaga masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan itu penting. Tanpa ada masyarakat dukungannya, tidak mustahil pendidikan itu bisa berjalan dengan baik. Atau bahkan mungkin ada praktik politik praktis yang masuk ke dalam ruang lingkup pendidikan. Seperti yang dalam pertemuan sebelumnya sudah saya sampaikan, bagaimana politik pendidikan itu bisa berpengaruh terhadap proses penyelenggaraan pendidikan. Begitupun halnya dengan masalah kepemimpinan pendidikan. Kepemimpinan kepala sekolahnya, kepemimpinan gurunya, kepemimpinan kepala dinasnya, kepemimpinan bupatinya, itu akan mempengaruhi terhadap respon masyarakat dalam kepeduliannya terhadap pendidikan. Begitu. Nah, kemudian yang keempat, paling tidak ini pemerintah. Nah, pemerintah tentu dalam proses penyusunan peraturan atau suatu kebijakan mestinya betul-betul mampu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat di masing-masing daerahnya. Tentu harus diakomodir, gitu ya. Kekhasan corak daerah itu harus diakomodir dalam bentuk rupa peraturan kebijakan daerah. Di Purwakarta saja, misalkan peraturan-peraturan itu harus dibuat sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan daerah Purwakarta, begitu. Gitu ya. Nah, itu barangkali yang dapat disampaikan terkait materi isu-isu kebijakan pendidikan yang mungkin mudah-mudahan dapat bermanfaat. Selebihnya saya inginkan Anda sekalian dapat mencari salah satu isu pendidikan yang bersifat kontemporer, yang kekinian, ya, untuk dapat Anda analisa, gitu ya. Nah, itu untuk mengasah keterampilan berpikir Anda.
sampai sejauh mana daya kritis Anda untuk memahami isu-isu kebijakan pendidikan yang mungkin barangkali bisa bisa dicermati agar kebijakan pendidikan yang berkembang itu tidak meluas isunya, khususnya secara negatif. Begitu ya. Nah, sebagai tugas tugas inti buat Anda di sini nanti saya inginkan di dalam pelaksanaan ujian tengah semester ya, itu saya kasih pilihan, bukan kasih pilihan. Anda cari peraturan yang mengikat di zona ataupun regional wilayah Purwakarta, yaitu yang pertama tentang peraturan daerah atau Perda nomor 2 tahun 2007 yang menurut saya itu telah dianggap usang. Kenapa dianggap usang? Karena Perda nomor 2 tahun 2007 itu sudah dibuat pada zaman Bupati Lili Hambali. Kita hari ini sudah bupatinya bukan Lili Hambali lagi, dan itu perlu ada revitalisasi, perlu ada evaluasi Perda itu. Ya, coba Anda analisis Perda nomor 2 tahun 2007 itu yang pertama. Yang kedua itu tentang Perda nomor 24 tahun 2009. Tentang apa itu? Ya, kalau tadi Perda 2 2007 tentang sistem penyelenggaraan pendidikan di Purwakarta, ini Perda nomor 24 tahun 2009 itu tentang kewajiban belajar DTA. Nah, ini juga harus dianalisis oleh Anda, itu bagaimana proses perkembangannya. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, oleh Anda juga wajib analisa tentang Perbup 69 tahun 2015 tentang pendidikan karakter. Cukup 3 saja. Oleh Anda analisis kemunculan Perda itu dasarnya seperti apa dan bagaimana relevansinya dengan pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan saat ini. Apakah masih punya relevansi? Apakah perlu ada revitalisasi atau bahkan mungkin perlu ada pembaharuan peraturan poin-poin, pasal-pasal, ayat-ayat yang ada dalam peraturan daerah tersebut ataupun peraturan bupati tersebut. Begitu ya. Nah, ini 3 undang-undang sebagai 3 peraturan, Perda nomor 2 tahun 2007, Perda nomor 24 tahun 2009 dan Perbup nomor 69 tahun 2015. Silakan Anda kaji, diskusikan dan itu sebagai bahan ITS. Begitu ya. Nah, nanti setelah Anda berhasil menyajikan analisa ketiga perda tersebut dengan baik, maka nanti untuk pelaksanaan UAS-nya ataupun ujian akhir semesternya, insya Allah kita agendakan untuk melakukan audiensi dengan DPRD, dengan pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam hal ini untuk bisa mengetahui sampai sejauh mana pelaksanaan ketiga perda tersebut. Bahkan mungkin kita bisa memberikan masukan-masukan, kelemahan, kelebihan, kekurangan, atau bahkan mungkin hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perda tersebut. Ya, tentunya nanti audiensi langsung baik secara daring maupun luring. Dan kita nanti siapkan untuk agenda tersebut. Demikian ya. Oh iya, sedikit lagi sebelum ditutup. Harus kita pahami perbedaan perda dengan perbup ya. Peraturan daerah itu adalah peraturan yang dibuat atas dasar kewenangan antara bupati sebagai lembaga eksekutif dengan DPRD. Jadi dibuat oleh kedua belah pihak, itu perda. Tapi kalau perbup itu adalah peraturan yang dibuat oleh wewenang bupati, tapi atas dasar persetujuan DPRD. Nah, oleh karena itu sekilas terkait masalah isu-isu kebijakan pendidikan, mudah-mudahan bermanfaat sekali lagi, dan itu tugas kita untuk dijadikan bahan UTS. Nah, tugas Anda sekarang mencari peraturan tersebut, analisa oleh Anda, sambil saya di pertemuan berikutnya akan menjelaskan tentang teknik-teknik cara menganalisa perda tersebut. Demikian, dan terima kasih. Kita tutup dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.